Bileam juga punya latar belakang yang bisa kita pelajari ya. Nah, Bileam ini disuruh untuk mengutuk. Dan untuk mengutuk itu ada biayanya. Dan ada kurban-kurban yang harus dipersembahkan kepada Hasem. Rupanya Bileam ini mengenal Hasem. Saya nggak tahu bagaimana Bileam ini mengenal Hasem. Saya tidak tahu. Tapi dari narasi yang dibaca dalam Torah, Balak ini mengenal Hasem. Dia menghormati Hasem. Dia tahu bahwa kapasitas dia sebagai nabi bangsa lain, ya, nabi non-Israel, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat baik maupun bisa berbuat jahat tanpa kontrol dari Adonai gitu. Itu bisa kita pelajari ya di dalam kitab suci. Dia memahami itu. Itulah sebabnya ketika dia mau diberi upah, dia nggak terlalu, walaupun dia suka dengan upah itu, tapi dia tidak terlalu menjadi hal yang penting. Ini sisi positif yang bisa saya pelajari. Bahkan dia bilang, walaupun seistana penuh, saya nggak peduli gitu. Tapi sebenarnya Balak agak terpengaruh dengan itu. Buktinya apa? Buktinya dia pergi. Ya. Ketika diminta untuk bekerja sama dengan Balak, ya, dia pergi. Di sini saya melihat kadang-kadang dia mengikuti hati nuraninya, kadang-kadang dia mengikuti keinginan orang lain gitu. Apakah dia dipengaruhi oleh upah yang dijanjikan? Atau mungkin ada alasan-alasan tersembunyi lainnya? Saya ngelihat begitu dalam ceritanya. Sampai akhirnya dia memberkati. Nah, ketika dia memberkati, ada kalimat yang dia ucapkan dan narasinya dipakai untuk ibadah orang Yahudi sampai hari ini. Matofu ohale kayako miskenote ka Israel. Itu ucapan dari Balak. Itu bukan dari orang Yahudi. Ya. Itu tertulis di dalam Torah dan ucapan itu atau kalimat itu berasal dari mulut Balak. Dan narasi itu diungkapkan dalam roh Elohim. Rupanya Bileam ini mengucapkan berkat dalam kontrol roh Elohim. Karena di dalam cerita itu ada kata begini, maka hinggaplah roh Elohim. Nah, dari pelayanan Bileam ini, walaupun dia diganggu dengan intimidasi dari Raja Moab, ya, Moab itu keturunan Lot, hasil inses, ya, orang terkutuk dia karena perbuatan inses gitu. Ruth juga itu orang Moab. Tetapi Ruth ketika menyesuaikan diri ya dengan kehidupan iman Naomi, maka Ruth menjadi bagian dari Israel. Dan namanya tertulis di dalam kitab Matius dalam silsilah. Nah, jadi Bileam ini mendapatkan tugas dengan disertai intimidasi. Karena Balak ini mengirim para utusan. Yang pertama dia tolak. Yang kedua raja itu melakukan intimidasi yang lebih besar lagi. Ya, lebih berpengaruh lagi. Dengan upah yang lebih besar lagi. Jadi Bileam ini seperti bandul.
Kadang-kadang dalam roh, kadang-kadang tidak. Sebelumnya memang dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus ya. Tidak dikuasai oleh Roh Elohim, tidak ya. Tapi setidaknya ada hati nurani dia yang kadang-kadang ingin benar, kadang-kadang terpengaruh oleh intimidasi dan apa itu, janji iming-iming lah ya, dikasih upah yang besar gitu. Nah, dengan upah yang sangat besar, Balak ini ingin memanfaatkan Bileam ini untuk menggunakan kapasitasnya, melemahkan Israel. Dan Balak tahu, Israel bukan kelompok biasa. Balak sering berperang. Dia bisa menjadi Raja Moab itu dengan gerakan politik yang luar biasa. Bisa dicari di internet. Bagaimana cara Balak itu mencapai posisi sebagai Raja di Moab. Upah yang besar ini dengan harapan bisa mempengaruhi dan memanfaatkan kapasitas Bileam untuk melemahkan. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan Israel adalah dengan cara membuat Israel lemah. Karena Israel itu kuat. Beda dengan Rahab. Ketika Rahab mendengar bahwa Elohim Israel itu begitu kuat, dia langsung menyerah. Dan bergabung dengan Israel. Tapi Balak tidak. Dia masih punya ambisi untuk bisa mengungguli Israel bila perlu memusnahkannya atau menaklukkannya lah. Nah, dia gunakan segala kekuatannya dia sebagai kerajaan, dia sebagai raja untuk memanfaatkan kapasitas yang ada di dalam Bileam. Dan itu bersifat natural. Ya. Bersifat negatif. Tapi Balak tahu potensi itu ada. Tetapi Bileam juga memahami ya bagaimana pergerakan, dinamika, dan kekuatan yang menyertai Israel itu Bileam juga tahu. Mungkin juga Bileam tahu bahwa Israel adalah suatu bangsa yang telah diberkati oleh Elohim, oleh Elohimnya. Jadi atas dasar pertimbangan seperti itu, di situ dia goyah. Kita langsung kepada apa yang diucapkan, ucapan berkat. Artinya ancaman untuk melemahkan Israel itu diubah menjadi kekuatan dan juga sekaligus pengharapan yang besar tentang masa depan. Itu bisa kita lihat dalam narasi yang diucapkan oleh Bileam. Dan itu Bileam juga melakukan itu bukan dengan cara biasa. Dia harus naik ke atas gunung, ya. Dia harus mempersembahkan kurban, bahkan ada 7 mesbah. Dan kurban yang ditaruh di atas itu ada lembu. Rupanya Bileam ini tahu bagaimana membujuk Elohim dengan kurban-kurban itu. Barangkali gitu, ya. Elohim Israel itu berkenan kepada upaya itu. Jadi Bileam ini kelihatannya seperti itu. Maka dari pemahaman itu saya mulai mengerti apa yang dikatakan oleh Rabi itu. Bileam itu orang jahat. Jadi kebimbangan ya, ke kiri dan ke kanan itu dianggap sebagai kejahatan oleh Rabi itu ya. Jadi begitulah akhirnya saya menyimpulkannya. Nah, ada narasi yang menarik di dalam berkat Bileam itu ya. Bisa dilihat dari bilangan 24, kita langsung saja isi dari berkatnya. Di ayat yang kedua, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, suatu formasi yang kuat, yang teratur, itu nggak dianggap enteng oleh Bileam. Dan ketika dia lihat seperti itu, maka
ada yad